Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi, kula nyuwun disakeni, dosa kula nyuwun diampuni. Para santri, putra lan putri, mulai iki sregep ngaji kanggo sangu yen wis mati, yen ditinggali marang Gusti kabeh manungsa bakal mati, yen wis mati terus diwadusi, diwuduni ya diminyaki, dipocok karo kain mori, dicekatir terus disolati, dilebokke ning jero jeburi, dikubur ning jero bumi, jero kuburan rasane wedi, sing lawan kabeh padha bali, ora ana sing gelem ngancani, ora ana sing gelem nunggoni, amale kurang batale rugi. Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi, kula nyuwun disakeni, dosa kula nyuwun diampuni. Takaran zakat yang benar, yang karena ini ada yang tanya, zakat itu takarannya kok berbeda-beda, ada yang 2,5, ada yang 2,6 kilogram, ada yang 2,7 sampai 2,8 kilogram. Ini ada yang tanya seperti itu. Kalau zaman Rasulullah dulu itu takarannya pakai sok, bukan pakai kilogram, pakai sok. Sok itu satu sok sama dengan 4 mud. Mud nabawi itu seperti kaleng. Jadi satu sok itu 4 kaleng mud. Kalau di sini ya kaleng mud. Mud dari nabawi itu ada, yang jual ada. Nah, untuk perbandingan kilo itu beda-beda, tidak bisa sama. Makanya tergantung dari berasnya apa dulu. Beras yang paling jelek misalkan C6 atau mungkin C4 yang paling buruk pun masih kurang lebih itu satu sok itu kurang lebih kalau ditimbang di kilo itu 2.913 gram, 2,9 kilogram. Itu beras yang paling jelek sekalipun. Beras yang bagus, misalkan sempat kan yang ada yang buruk, ada yang bagus. Nah, sempat yang bagus itu malah sampai 3,1. Beras lain-lain ada mendek wangi sama sempat yang bagus sama. Lebih tinggi lagi Bramo. Bramo itu lebih berat. Satu soknya itu malah 3,2. Nah, kenapa kok selalu berbeda? Itu tergantung dari jenis berasnya. Beras baru mungkin mengandung kadar air yang tinggi, jadi lebih berat. Jadi beras kalau habis baru ada terus diseleb, berasnya barusan diseleb, terus ditimbang. Misalkan itu ukuran per soknya itu nanti akan berbeda.
Nah, itu seperti itu. Maka dia lebih berat, mungkin mengandung kadar air yang tinggi. Tapi kalau beras yang lama, beras habis selesai ditaruh di lumbung, kalau orang desa ditaruh di lumbung atau bagaimana, mungkin sudah 1 bulan 2 bulan dirawat supaya tidak kena hewan dan lain-lain, masih bagus, tidak ada kutunya dan lain-lain, misalkan dijual, dia akan lebih ringan. Karena apa? Kadar airnya sudah berkurang. Paham ya? Kadar airnya, jadi beda-beda. Kalau ditanyai kilogramnya yang betul yang bagaimana? Ya tergantung. Patokane pakai mut almut an-nabawi. Ada. Jadi mut pakai mut dari Madinah, dari Nabawi, zaman Rasul dulu. Jadi satu mut itu 1/4 sok. Jadi 1 sok itu ada 4 kali mut. Nah, kalau sekarang ini jual sok kelihatannya tidak ada. Yang ada itu jual mut. Mungkin di internet atau di toko-toko ada mut an-nabawi. Mut an-nabawi. Nah, itu 4 kali mut itu sama dengan 1 sok. Cara mengisinya bukan peres loh. Mut, misalkan 1 kotak mut ini beras diisi penuh, bukan diperes gini. Diisi sampai munjung, sampai menggunung. 1 kali. Lagi tuang sampai menggunung, bukan diperes gini, bukan. Setelah penuh bukan diperes tapi sampai menggunung 2. Sampai menggunung 3. Tuang lagi sampai menggunung 4. Itu hitungannya 1 sok. Jadi 4 kali mut sama dengan 1 sok. Itulah yang paling benar. Anjuran Rasulullah zaman dulu kan belum ada timbangan kilogram. Pakainya pakai sok. Seperti itu. Jadi 1 sok sama dengan 4 mut. Jadi 1 mut sama dengan 1/4 sok. Nah, itu tergantung dari berasmu apa. Berasnya kalian yang buat zakat itu jenisnya apa? Hampir rata-rata. Makanya saya tekankan kalau kalian berzakat lebih baik dilebihi. Patokannya gitu. Makanya saya kan dari saya sendiri kan mengharapkan kalian berzakat 3 kg. Itu lebih aman daripada yang 2,5 kg. Kan begitu. Karena kita sudah pernah mencoba 1 soknya itu kalau ditimbang beras yang paling jelek saja. Paling jelek saja itu 2,9. 2,913 gram. Jadi 2,913. Ada yang 2,978. Ada yang 2,9 sekian. Hampir 3 kilo. Tapi paling aman pakai 3 kilo, jangan 2,5. Tapi seandainya ada yang memakai 2,5 enggak apa-apa. Karena bagaimana? Karena ada pendapat-pendapat yang lain. Nah, begitu loh. Jadi tapi ini pakai 2,5. Aturannya apa? Saya tidak tahu. Patokannya dia apa? 2,5 itu pakai apa? Kalau pakai sok, coba saja beli sok. Sok yang dari Madinah. Itu kalau pergi haji atau umroh membawa sok itu di sana itu berapa real, kalau harganya mungkin kalau di sini ya mungkin sekitar 100.000 lebih sedikit, atau ya tergantung bahan sih, ada yang aluminium bagus, ada yang biasa, yang bagus mungkin kurang dari 200.000 1 mutnya, kalengnya maksudnya, kaleng mutnya itu kalau berapa real, kalau dirupiahkan mungkin kurang dari 200.000 lah. Nah itu seperti itu. Jadi 4 mut sama dengan 1. Itu yang benar. Karena zaman Rasulullah seperti itu. Kalau mengikuti hadis Nabi, zaman mengikuti Rasulullah ya seperti itu. Tidak pakai kiloan. Kalau pakai kiloan tidak apa-apa, tapi harus ditimbang dulu. Aturan pakai sok, 4 sok. 4 mut berarti kan 1 sok. Nah, itu zakat untuk 1 orang. Paham ya? Paham. 1 orang itu 4 mut alias 1 sok. Itu zakat untuk 1 orang. Kurang lebih beratnya kalau ditimbang beras yang paling jelek pun 2,9 kg. Jadi kalau ada yang bilang, 2,5, yang betul 2,5 kilo, 2,6 kilo, 27 kilo, mungkin benar semua. Benar semua miturut mereka. Kan miturut lain-lain, dia berdasarkan apa tidak tahu.
kalau berdasarkan satu soknya. Coba saja kalian beli mut, 4 kali mut, terus ditimbang. 4 kali mut ditimbang, nanti berapa kilo? Minimal 2,9 kilo. Beras apapun belum pernah kutemukan beras yang 2,5 kilo. 4 mut itu 2,5 kilogram belum pernah kutemukan. Gitu. Dulu aku punya mut, sekarang tak cari tadi nggak ada. Jadi ada yang tanya, jadi maksudnya tak kasih contoh. Tapi ada kok beli di internet mut. Tapi beli mut yang bersertifikat, yang dari Nabawi. Jangan beli mut yang lokalan. Khawatirku naik keliru. Beli yang dari Nabawi, yang bersertifikat dari Nabawi. Itu paling 200.000 nggak ada. Dari kaleng aluminium itu mutnya. Itu lebih betul, lebih tepat. 4 mut berarti 1 sok. Zaman Rasul sama zaman sekarang kan beda sudah. Karena zaman dulu tidak ada teknologi. Sama, karena di Arab Saudi juga air juga susah zaman dulu. Rasulullah dulu waktu berwudu cukup 1 mut. Untuk wudu itu 1 mut, kira-kira kalengnya segini loh, 1 mut kira-kira. Untuk berwudu. Untuk mandi cukup 4 mut. Karena air susah di Arab Saudi dan jauh kan, cari air susah. Jadi mandi aja 4 mut. 1 sok. Ibaratnya seperti itu. Nah, untuk wudhu aja istilahnya 1 mut, kurang lebih 1 gelas, lebih sedikit lah 1 mut itu kurang lebih seperti itu. Jadi 1 mut itu 1/4 sok. Nah, 1 sok kalau ditimbang, kalau diisi beras, ditimbang beras yang miling pula, saya ulangi lagi, 2,9 kilogram. Jadi sebaiknya kalian saya harapkan kalau berzakat minimal 3 kilogram. Minim, saya katakan minim. 3,3 ya juga boleh, per orang 3,1 boleh, pokoknya minimal 3 kilogram itu akan aman, akan betul, jangan yang 2,5. Karena saya khawatir kalau kurang. Nah, gitu. Terus ada yang tanya lagi, orang tua, lupa aku, pertanyaan gimana tadi? Pertanyaannya gini, orang yang sudah tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan, contohnya orang tua yang sudah usur, ya. Itu perlu kasih fidyah apa tidak? Oh gitu. Nah, orang tua normal, maksudnya orang tua normal itu nyun sewu, bukan orang tua gila. Kalau orang tua gila kan orang tua yang tidak normal karena tidak ingat. Orang yang tua normal maksudnya orang yang punya pikiran normal harus, kalau tidak bisa melaksanakan puasa, harus membayar fidyah. Fidyahnya per hari dia tidak puasa 1 mut. Jadi 1/4 sok. Kalau dia nggak puasa 30 hari, ya harus 30 mut. Paham ya? 1 mut tadi 1/4 sok. Jadi 1 mut. Lah berasnya apa dulu ganti? Kan gitu. Kalau kalian pakai beras misalkan Bramo, mungkin Bramo yang terbaik, atau mungkin Rojo Lele, atau apa Bu? Basmati, beras yang harga 60.000, sekarang berapa? 60.000 per kilo. Nah, beras basmati kan tergantung berasnya. Kalian masaknya pakai beras yang 60.000, apa yang 50.000, apa yang harga 20.000, apa harga 15.000. Saya tidak tahu, harga beras kan berbeda-beda. Beda tempat juga beda harga. Dan yang penting ukurannya, takarannya. Tadi orang yang tidak bisa berpuasa selama karena kondisinya sudah tua dan lain-lain, tapi dia sadar, bukan orang gila loh. Kalau orang gila kan memang tidak ada tanggungan apapun karena dia tidak sadar. Tapi kalau orang normal, orang sehat normal, tapi dia sudah tua, nggak bisa berpuasa, dia harus membayar fidyah. Seharinya 1 sok. Seharinya 1 mut. Jadi seharinya 1/4 sok. Kali 30, kalau dia nggak puasa 30 hari, misalkan dia meninggalkan puasa 30 hari, atau 29 hari, atau 10 hari, atau berapa kali dia meninggalkan puasanya, 1 mut, dia membayar fidyah 1 mut kali yang ditinggalkan. Dikalikan yang ditinggalkan. Kalau tanya 1 mut berapa
gram. Ya mungkin 750 gram. ya sekitar 750 gram atau mungkin 800 gram kurang lebihnya. Lebih amannya 1 kilo. Ya 1 kilo kali 30 kilo. Dan berasnya yang biasa dia makan, kalau dia biasanya pakai beras basmati yang rego 60.000 per kilo, ya yakatnya pakai basmati yang 60.000 per kilo. Nggak boleh pakai senam yang murah. Senam itu yang kluduk gitu loh, yang kluduk. Beras jatah itu senam, atau mungkin sempat yang murah, yang agak sedikit piye gitu rasanya. Nah, jangan, kalau memang itu dia biasanya apa, beras basmati pakai basmati, pakai bramo, biasanya pakai rojo lele, tidak boleh ditawar. Biasanya kalau dia makannya beras murah, beras yang paling murah misalkan, dia pakai beras yang paling murah. Ya lebih bagus boleh, lebih jelek yang tidak boleh. Beramal itu harus lebih bagus, bukan lebih jelek. Cuman biasanya kan orang itu ngirit. Itu aku makannya basmati misalkan, sekilo 60.000 misalkan, saya per kilonya 60.000. Terus aku yakat pakai beras yang sempat, yang harga berapa sempat? 17, dapat 17. Yang nggak boleh. Kan gitu. Yang kebiasaannya yang kau makan apa, itulah yang diyakatkan. Paham ya? Ada pertanyaan lagi tentang ini ya? Bayar fidyah itu ditujukan kepada siapa ya? Apanya? Yang bayar fidyah tadi itu. Lah, ditujukan pada yang misalkan panjenengan punya orang tuanya nggak bisa puasa. Lah, yang otomatis orang tuanya nggak bisa puasa kan punya anak laki-laki, misalkan anak laki-laki ini bertanggung jawab merawat orang tuanya, jadi membayar fidyah istilahnya, karena orang tuanya nggak kuat puasa karena sudah tua dan memang atau mungkin punya penyakit mah. Wah, kalau habis sahur jam 8 sudah kepengen ngopi misalkan, kan itu berarti kan batal puasanya karena punya penyakit mah ya. Oh, dikasih ke siapa? Di semua zakat dikasihkan orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu. Yang saya katakan orang yang tidak mampu. Yang dikatakan orang yang tidak mampu itu bagaimana? Lah, orang itu saat ini sekarang ini posisi tidak mampu. Contoh, orang nggak mampu itu jangan dipandang dari jenggernya. Misalnya salah satu contoh, dia punya rumah bagus, tingkatnya 10 misalnya. Rumah bagus tingkat 10, kan pasti kau pandang dia kaya. Padahal saat itu dia kuat bangun. Habis itu dia miskin, usahanya bangkrut, dia menjadi melarat. Untuk belajar per hari-hari aja susah. Kan dia nggak mungkin jual rumahnya untuk beli beras. Ya dah, apalagi kalau berasnya, apalagi kalau rumahnya itu rumah warisan orang tuanya. Nggak mungkin rumahnya ini tak jual untuk beli beras, kan nggak mungkin. Itu pun tidak mungkin dianggap tidak mampu. Yang dianggap tidak mampu itu pada saat itu, paham? Dia tidak punya apapun. Yang kelihatannya gagah pun, kelihatannya oh kau pandang ini orang kaya, tambah raya. Biasanya kaya raya. Tapi suatu saat dia untuk habis bayar utang atau kebutuhan lain-lain, akhirnya pada saat per hari itu dia tidak punya apa-apa. Ya termasuk orang yang membutuhkan, orang yang fakir miskin, ya. Orang yang bekerja berat kan tidak kuat puasa, itu boleh membayar fidyah. Loh, harus bayar fidyah. Ya, boleh apa enggak? Kan tidak bisa tidak puasa. Karena ya dia harus membayar fidyah. Boleh. Iya. Kan gitu. Tapi biasanya begini, orang yang bekerja berat tidak bisa puasa, dia batal, dia akan mengangsur puasanya. Kalau pas kerjanya libur, kalau dia libur, ya dia harus ngangsur. Kalau dia pas libur, bayar utang. Tapi seandainya dia tidak bakal bisa libur, kalau nggak kerja sehari, nggak bakal bisa makan. Kan begitu? Ya dia harus membayar fidyah. Terus masih tanya lagi, dia orang miskin, pol miskin. Jadi membayar fidyah itu nggak bisa. Ya dia terima zakat, bukan untuk bayar zakat.
Enggak, kan itu lebih enak bayar dia daripada nyaur gitu loh. Loh, nggak boleh. Terus di teori, oh aku pun enak gitu, aku pun penyakit mah, aku pun tidak tidur kalau puasa. Aku mendingan aku suruh aku nggak puasa, aku tak bayar fidyah. Nggak boleh, tetap aku puasa. Mau sugih ora ana sing poso. Lah aku sendiri pernah loh pada zaman dulu itu puasa itu mendekati berbuka. Kira-kira jam 5.10 saya berbuka duluan karena tidak kuat. Sakit karena protes, sakit karena penyakit mah. Kan rugi. Paling sebentar lagi kan maghrib. Jam 5 lebih. Pernah itu saya alami. Kalau mungkin gagal puasanya pagi jam 8, jam 9 sudah biasa. Jam 5 lebih itu perih harus minum obat dan lapar dan kudu ngopi dan sebagainya, pengen makan dan sebagainya. Ya tak? Wah, akhirnya gagal. Ya aku bayar, bukan bayar fidyah, membayar puasaku, mengganti puasaku. Kalau saya tidak mampu mengganti tidak mampu, ya saya harus membayar fidyah. Kok sampai membayar fidyah dia tidak mampu? Berarti amat sangat miskin sekali. Dia tidak berzakat tapi justru menerima zakat. Tapi kalau dia sudah menerima zakat, dia juga wajib berzakat. Jadi dia satu orang dapat zakat beberapa rumah tangga, dapat banyak kan? Dizakatkan lagi boleh. Jadi apa yang kau terima itu sudah hakmu. Kau zakatkan lagi, kau amalkan lagi boleh. Ada yang bertanya lagi? Ya. Ada ibu hamil tapi sudah di terapinya Allah itu sudah termasuk wajib dizakatkan. Gimana? Ada anak di dalam kandungan sudah ada nyawanya, itu sudah wajib zakat. Sing zakat siapa? Orang tuanya yang wajib. Oh, wajib zakat kepada bayi dikandung. Yang namanya bayi itu kalau sudah lahir. Kalau di dalam perut namanya janin. Lain. Jadi kalau mati di dalam perut itu janin. Ya tak? Kalau dia sudah lahir baru bayi atau anak. Ya, tanya lagi. Itu ya enggak anu lain tadi apa yang ditanyakan. Kalau yang menyusui ya, ibu menyusui itu dia tidak wajib puasa atau wajib puasa dan wajib puasa. Semua orang kaya, orang miskin, siapa pun kecuali orang sakit. Orang sakit, ya, menyusui bayi. Menyusui kan sehat. Iya, tetap dia puasa. Tapi kalau dia tidak puasa, karena dia tidak kuat, karena menyusui kan dia kadang lapar sekali, ya nggak apa-apa. Dia nggak puasa. Terus dia mesti begini. Ya kalau dia mampu membayar puasanya, ya harus diganti dengan puasa di lain hari. Kalau dia, saya menyusui terus kok sekian tahun, jadi nggak sempat, membayar mengganti puasa. Ya bayarlah fidyah penggantinya. Mengasihkan fidyah kepada siapa? Kepada fakir miskin. Ada yang lagi? Ini ada pertanyaan nih. Saya mau tanya, saya berpuasa ngikut NU. Ya. Saya berpuasa ngikut NU. Besok Muhammadiyah sudah hari raya. Padahal NU besok lusanya hari lebarannya. Pertanyaan saya, kalau saya puasa lebarannya hari Kamis, besok Muhammadiyah sudah takbir. Apakah puasa saya batal karena mendengar takbir sebelumnya? Suwun. Sebentar. NU dan Muhammadiyah adalah organisasi. Paham toh? Ya. NU dan Muhammadiyah itu organisasi. Dia memakai mandat siapa dulu. Kan kurang lebih seperti itu. NU dan Muhammadiyah itu organisasi. Terserah panjenengan yang mau kau ikuti siapa. Semua sama benarnya. Ya yang dari NU maupun dari Muhammadiyah dulunya itu gurunya orang NU dari pimpinan NU sama pimpinan Muhammadiyah kan gurunya jadi satu. Sama Mbak Soleh Darat juga berguru ke situ, juga berguru di Arab Saudi. Sama itu. Jadi NU dan Muhammadiyah itu ingat,
ingat loh, NU dan Muhammadiyah itu organisasi. Islam hanya satu, Islam. Jadi nggak ada kata-kata Muhammadiyah dan NU. NU dan Muhammadiyah itu hanya organisasi saja. Organisasi yang didirikan 1912 kalau nggak salah dari Muhammadiyah. Ya kan? 1912 atau berapa aku lupa. Yang satu itu 14 kemudian, mungkin 1926 NU. Kalau nggak salah dulu Muhammadiyah baru NU. Saya lupa, nih masalah berdirinya Muhammadiyah dan NU saya lupa karena saya belum lahir. Tapi miturut ceritanya Muhammadiyah mendirikan dulu perkumpulan Muhammadiyah, baru 14 tahun kemudian kalau nggak salah baru muncullah Muhammadiyah mendirikan perkumpulan dulu, baru 14 tahun kemudian baru NU. NU dan Muhammadiyah itu hanyalah organisasi masyarakat, hanya ormas. Jadi tidak bisa buat patokan. Yang buat patokan biasanya apa? Ya pakai madhab. Dia misalkan bertanya madhab, masuk. Saya pakai madhab ini, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab. Madhab kan patokan, berpatokan. Kalau dia NU maupun Muhammadiyah itu organisasi bukan madhab. Tapi kalau dia ikut NU maupun ikut Muhammadiyah sama-sama baiknya. Yang penting itu akur. Perbedaan nggak masalah, karena perhitungan kan lain-lain. Mungkin dari satu pihak menyatakan Idul Fitri ini karena dia memakai teropong besar, alat yang berat, alat yang bisa menembus padang, atau mungkin punya alat yang canggih seperti Arab Saudi atau luar-luar negeri yang punya untuk melihat hilal pakai teropong. Tapi ada yang perhitungannya lain, pakai di mata telanjang, di gunung dan lain-lain. Nah, jadi kan cara pandangnya beda. Apalagi kalau mendung, susah juga. Ini mendung, ini hilal muncul apa belum? Kita nggak tahu. Paling mata telanjang. Apalagi mata tua kayak mataku gini, nggak begitu jelas. Kan gitu. Kan lebih ada yang pakai teropong bintang. Oh, begini. Tapi sama-sama benarnya. Baik yang tadi Muhammadiyah maupun NU sama-sama benarnya. Perbedaan itu biasa, tapi tidak masalah. Masalah hari Idul Fitrinya mau mengikuti mana, mengikuti mana, sama saja. Jadi mana yang baik digunakan, itu saja. Oh, tidak mungkin, karena dari Nabi Muhammad juga sendiri kan ya, zaman dulu kan tidak ada ormas-ormasan, zaman dulu kan tidak ada ormas-ormasan seperti itu. Ormas kan hanya untuk sekarang ini tentang ormas. Tapi ormas apapun, entah Muhammadiyah, entah NU, sama-sama benarnya, sama-sama baiknya, sama-sama imbang, sama-sama baiknya, sama-sama begini. Muhammadiyah maupun NU sama-sama. Jadi mau mengikuti Muhammadiyah silakan, mau mengikuti NU silakan, sama-sama begini, sama-sama betulnya. Karena sama-sama punya prinsip, jadi sama-sama betulnya. Tanya lagi? Tanya lagi? Sudah cukup? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allahu ya Rahman, kumohon belas kasihan, dosaku ke air lautan, kuharapkan dapat ampunan. Majelis tempat perkampungan di setiap pengajian ingin selalu mengingatkan, sering membaca Al-Quran. Pegang HP bukanlah larangan, bolehlah buat hiburan, asal jangan sampai kebablasan, melupakan kewajiban. Pesan dari Mas Lembahan, kematian bagaikan arisan, tiap insan
mendapatkan duluan atau belakangan. Bedanya ini kawan, arisan ini dapat duluan, kematian ingin belakangan, itulah kenyataan. Ya Allah ya Rahman, ku mohon belas kasihan, dosaku air lautan, ku harapkan dapat ampunan. Oh ya, ada tambahan lagi? Ada yang tambahan lagi? Ada enggak? Ada tambahan lagi? Karena kan mungkin ini kan khusus malam Selasa. Nah, besok kan saya tidak sini kan, karena nggak malam Selasa. Ada tambahan lagi enggak? Kira-kira? Ada pertanyaan tambahan? Ada enggak? Silakan kalau mau bertanya. Ada pertanyaan lagi? Ada enggak? Tidak ada, ya? Oh ya, boleh, boleh. Dititipkan sini boleh. Ya kan? Ya? Ya? Hah? Ya, dia pakai pakoran apa? Kok dengan takbiran masih puasa? Kalau dia meyakini hari ini Lebaran, ya hari ini harus dia Idul Fitri. Jangan, karena dikhawatirkan begini, hari ini Idul Fitri kok kamu puasa malah dosa. Yang kau yakini apa? Yang kau yakini itu, kalau yakin hari ini Idul Fitri misalkan, yakin Idul Fitri udah hari ini kalian melaksanakan sholat Idul Fitri dan jangan puasa. Kalau meyakini hari ini 1 Syawal Idul Fitri kalian puasa malah dosa, karena Syawal 1 Syawal Idul Fitri nggak boleh puasa. Ada tanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Ada lagi enggak? Ada enggak? Ada lagi enggak? Enggak ada? Ya. Terkait kayak sewa-sewa kemarin juga enggak puasa. Berarti aku wajib nanggung dia ya? Iya. Karena posisi sakit sudah bisa puasa. Harus membayar fidyah. Fidyahnya berarti 1 mud kali berapa kali dia tidak puasa. Nah itu ditanggung. Ada lagi? Berarti tidak 1 bulan ya gitu ya. Selama tidak hidup tahu. nanti. Kan selama tidak berpuasa berapa? Karena dihitung sebulan kok setahun bertahun-tahun enggak saat dia masih hidup, namanya orang hidup tidak berpuasa lah itu meninggalkan puasanya. Kan aturannya orang sakit pun harus berpuasa. Kalau berpuasa tidak bisa kan dia akan mengganti suatu saat kalau dia sudah sembuh. Kalau tidak sembuh akhirnya meninggal dunia, ya tanggung jawabnya kalau punya suami, keluarga dan lain-lain itu membayar fidyah yang tidak puasa tadi berapa kali. Kalau mampu membayar fidyah. Fidyah itu dibayarkan kalau mampu. Kalau misalkan tidak mampu sama sekali, namanya orang miskin. Kalau orang miskin ya tanggung jawabnya sudah lepas. Tapi walaupun dia miskin, kalau dia mendapat sumbangan, tetap dia harus membayarkan fidyah atau mungkin dia membayarkan zakatnya. Jadi ya, dia menerima zakat, dikasihkan orang lain lagi tidak apa. Oh ya, kalau yang pikun gimana ini? Yang pikun? Lah, aku bilang tadi, pikun itu berarti kan tidak sadar. Bilangnya Itu lepas dari tanggung jawab seperti orang gila. Orang pikun kan nggak punya tanggung jawab dia. Orang pikun namanya sholat, nggak sholat ya nggak apa-apa. Namanya pikun seperti orang gila, nggak punya tanggung jawab apapun. Paham ya? ya. Paham? Tapi pikunnya itu tidak Ya. lari. Ya? Pikunnya tidak penuh. Kadang ingat, kadang Nah ya saya ingat dia harus puasa. ya. Saya ingat puasa. Kadang
puasa kadang tidak. Kalau pas dia sama orang gila, saat gila, dia tidak berak apapun, ya. Kalau fidyah itu ya sebelum lebaran ya. Gini. Fidyah dibayarkan itu misalkan ini kan bulan puasa. Ini kan bulan puasa. Bulan puasa ya fidyah dibayarkan ya sebelum Idul Fitri tadi. Seperti sebelum takbiran. Sebelum sholat id maksud saya, sebelum sholat id waktu takbiran pun boleh membayar ya. Seperti membayarkan zakat ya. Ya. Hari ini nggak puasa, hari ini bayar apa nanti kalau Gini loh, kan nggak puasa 30 hari misalkan. Ya hari yang misalkan 30 hari yang terakhir itu kan besok lebaran. Terus ini membayarnya fidyah. Sore. Enggak, dia enggak berapa kali meninggalkan puasa. Di total ada berapa dia bayar fidyah. Kalau membayar fidyah itu kalau dia tidak mampu membayar puasa loh. Tidak mampu membayar, kalau harus hari ini puasa, besoknya dia tidak mampu membayar puasa. Besok-besoknya dia tidak mampu karena kondisi kesehatan dan lain-lain, ya dia harus membayar fidyah. Paham ya? Ya lah kalau mampunya sehat lebaran ya. Apanya? Mampu apa? Orang sah. Loh, itu bukan fidyah itu dibayarkan ya sebelum itu. Ya bayar posone. Maksudnya gimana? Gak mampu gimana? Orangnya miskin. Ya ada mampu sebelum Lebaran dia baru mampu. Itu namanya kan orang-orang fakir. Sama saja. Enggak apa-apa lah. Namanya orang fakir. Ada tanya lagi enggak? Tanyanya kok rata-rata miskin semua apa kita itu Miskin. apa kita itu kelompok miskin apa? Enggak, iya. Kok rata-rata tentang kemiskinan semua? Mampu. Ya? Ada pertanyaan lain lagi enggak? Ya? Kalau misalnya ya, kan makanan pokok kan beras kan? Karena orang makannya beras yang paling utama. Nah misalnya kalau ada, anggap aja orang dari suku mana itu, dia juga Islam, tapi makanan pokoknya bukan beras, bisa aja kayak roti atau anggap aja ikan. Nah terus dia pindah ke daerah yang makanan pokoknya beras, terus dia zakat ikan misalnya ya. Zakat itu Zakat yang makanan pokoknya biasanya dia, terus nggak diterima gimana itu? kan bentar. Dia misalkan suatu suku. Contohnya dia orang Arab misalkan. Ya, Dia makannya gandum hariannya. Terus dia pindah Indonesia. ya, Maksudnya dalam keadaan bulan puasa tadi. ya puasa. Yang ngikuti Indonesia dong. Karena apa? Kan yang dimakan orang sedikit, yang dikasihkan fakir miskin orang Indonesia. Kecuali dia kembali ke Arab dikasihkan ke Arab ya. Paham? Ya, Dia orang Arab. Misal makanannya gandum atau kurma. Zakatnya pakai kurma. Terus dia pindah Indonesia. Pas bulan puasa. Kan gitu masuk akal kan? Bulan puasa terus dia zakat. Zakatnya pakai gandum, terus dikasih ke siapa? Kan gak doyan kabeh. Iya toh? Iya. Akhirnya kan ya Berarti dia pakai yang area sekitar situ. dia begitu. Nah, begitu. Ada pertanyaan lagi? Ada tanya lagi? Udah cukup apa ada tambahan lagi? Udah cukup? Nah. Yang tidak punya uang. Ini, ayo yang nggak punya uang sini ngambil. Anak kecil dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak boleh loh. Jangan itu. Ayo ambil. Yang tidak punya uang maupun punya uang boleh ngambil. Ayo sini ngambil.
Ayo sini ngambil. Yang mau ngambil anak kecil apa dewasa? Yang nggak punya uang maupun yang punya uang boleh ngambil. Mau ngambil? Hah? Mau ngambil enggak ini? Yang punya uang maupun tidak punya uang boleh ngambil. Ini ngambil. Nah, ayo ngambil. Sama adik, oh iya. Ya, ayo mau ngambil sini. Oh, nggak ada kata malu, kecuali nggak punya kemaluan. Ya, ngambil. Ah, ngambil kok. Oh, jangan yang 10, milih gede. Pinter deh, Mas. Sama ngambil 10 keliru. Oh, milih yang 100, bener. Yang ngambil toh, ini terserah. Ya, ngambil. Nah, ngambil sendiri. Nah, ngambil sendiri. Ngambil. Halo. Ya, ngambil. Sudah ngambil. Ya, ayo ngambil lagi. Yang belum ngambil silakan ngambil. Nah, ngambil. Iya. Ngambil yang butuh ngambil. Ya. Ambil. Ya. Yang mau ngambil silakan. Mama belum ngambil. Ya, mau ngambil enggak apa-apa. Nah. Ambil. Ayo yang mau ngambil silakan. 10 ya mau. Ayo, yang mau ngambil silakan. Yang mau ngambil, monggo silakan. Mau. Harusnya 10. Harusnya 10 lembar. Ya nanti kalau di rumah. Jangan di sini, nanti di sini yang lain iri ya. Minta aja 10 lembar. Ya? Loh, ngojek kan gimana? Lah ya nanti orangnya sini suruh ngambil sendiri. Kan gitu. Itu. Harusnya ngambil sendiri. Ada yang ngambil lagi enggak ini? Sebelum tak tutup loh. Nek tak tutup ini sudah. Enggak ada yang ngambil? Sudah ngambil semua? Ambil. Bayangin bilang lah sampai kok. Enggak kan bingung kan. Kayak Kairil Anwar rambutnya kayak wong gitu. Ayo, mau ngambil silakan. Mau enggak? Silakan mau ngambil. Sudah? Apa ada yang ngambil? Yang belum ngambil silakan. Mau ngambil ya boleh. Apa Pak Riko itu? Ngambil boleh. Masa Riko? Ngambil boleh, orang nggak usah malu-malu. Ayo, yang mau ngambil. Masih ada ini. Masih ada? Sudah? Tak tutup loh ini loh. Tutup ya. Ada yang ngambil, tak tutup lagi ya. Belum. Langsung. Ini siapa itu? Muhammad Juwari tadi. Saya berada jauh, tidak bisa ikut ambil uang. Komen langsung. Cukup ya Pak Dik?